Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita baik, sehat dan luar biasa. Biarlah Tuhan selalu menaungi kita dengan anugerahnya, dengan kasih setia yang kekal. Seperti embun yang setiap pagi turun dalam hidup kita, memberkati kita. Biarlah kasih Tuhan selalu melimpahi kita. Terima kasih Bapa, dalam setiap keadaan apapun kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau, kami mau memuji menyembah Tuhan. Inilah hidup kami yang kami bawa bagi Engkau Tuhan. Biar semakin hari Engkau semakin bawa kami untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Bapa. Semakin teguh di dalam Engkau dan terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Kami bersyukur, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu kekal bagi kami. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya pada kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik.
Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, bahkan sampai selama-lamanya kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi saudara katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sangat kami cinta Engkau Tuhan, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, amin, selalu kepadamu. Lebih lagi saudara katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sangat kami cinta Engkau Tuhan, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata kami rasakan Tuhan. Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Karena itu jangan takut saudara, Dia Allah yang berjanji menjadi Bapa yang baik bagi kita. Dia Tuhan yang berjanji menjadi Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun permasalahan yang kau hadapi, Dia Bapa yang baik bagi kita. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapakku yang baik, katakan sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang
kasih-Mu padaku Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. kami bersyukur Bapa. Bersyukur Yes. selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan dan kota benteng bagi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah goyah di dalam hidup ini Tuhan, sebab Engkau menjadi kota benteng bagi hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau perkatakan dengan iman, Engkau kubu pertahanan di dalam hidup kami. Tidak akan pernah goyah kami Tuhan. Dia kota bentengku, Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak, Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah lebih lagi katakan, keselamatanku, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. pada Allah ada keselamatan kami. Ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan. Amin. Dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia yang layak, Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. biar kita terus memperkatakan bahwa Dia Allah keselamatan bagi kita saudara, dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan keselamatan di hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat dan bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu mau terus kami nyanyikan, kami mau perkatakan Tuhan. Katakan saudara, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah
keselamatan. Dia angkat diriku, amin. Dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Engkau yang layak Tuhan, amin. Segala pujian dan kemuliaan, Kaulah Allah. Sekali lagi katakan, Dia kota bentengku, bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi keselamatan bagi kami. Engkau menjadi kubu pertahanan dan kota benteng di hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menaungi. Karena hanya hikmatlah dari Tuhan yang dapat membuat kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara. Ya, kita sudah kemarin sudah selesai ya kitab Habakuk, tapi sebelumnya seperti biasa saya bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ibu Gembala Debbie Basjir, perkenalkan saya bersaksi kepada Ibu atas anugerah kemurahan Tuhan bagi saya. Ibu Debbie, saya ingat dan saya jalankan semua saran Ibu untuk jangan mentitip-titip doa. Untuk kita datang sendiri kepada Tuhan dan alami sendiri ketika berseru kepada Tuhan. Itulah juga yang saya lakukan, Bu. Saya berjanji kalau hasil foto bone surf tulang, foto tulang saya hasilnya bagus, maka saya akan bersaksi bagi Tuhan. Proses mulai masuk rumah sakit ke radiologi dan menunggu hasil foto dan antri dokter untuk konsultasi, saya selalu perkatakan, ya Tuhan, saya tidak mau lagi terikat dan terbelenggu dengan obat-obatan. Saya katakan kepada Tuhan, Bu, ya saya tidak ingin terbelenggu dan terikat dengan obat-obatan, dan saya mau lepas dari semua alat-alat medis Tuhan. Saya hanya mau terikat dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan saja. Itu yang saya perkatakan, Bu. Saya sudah cukup menjadi pasien dan menjadi saluran berkat untuk pekerjaan bagi para medis dengan keadaan sakit saya ini. Saya percaya sakit saya ini Tuhan izinkan terjadi supaya saya bertobat, dan Tuhan izinkan supaya saya juga menjadi saluran berkat bagi pekerjaan medis. Namun Tuhan tidak tinggal diam, Bu. Tuhan memberi saya dapat berdamai dengan segala sakit penyakit saya, dan Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Saya percaya, Bu, ya sakit saya ini hebat sekali, Bu, ya. Semula saya divonis tumor paru dan saya sudah menjalani operasi tahun lalu, tahun 2020, tanggal 1 April. Tapi setelah ada pemeriksaan PA lanjutan, saya divonis mengalami multiple myeloma yang sakitnya luar biasa, Bu. Sejak saya operasi diangkat tumor paru tahun yang lalu, saya harus menjalani kemoterapi. Ya, dan hasil PA terakhir multiple myeloma dan selesai kemo bulan April 2021. Puji Tuhan, Bu, pertanggal 16 Agustus 2021 dokter onkologi sudah memutuskan saya tidak perlu kontrol lagi setiap bulan. Karena hasil konsul dengan dokter onkologi saya diputuskan 6 bulan ke depan baru kontrol lagi. Karena menurut dokter semua hasilnya sudah bagus dan bersih dan tidak ada
metastasis ya pada tulang, dan hasil CT scan paru, ginjal, hati, pankreas semua juga sudah bersih dan tidak ada metastasis ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik Bu dan benar-benar mendengarkan doa saya. Saya bersyukur Bu Debbie, saya bisa mengenal mesbah doa dan mesbah syukur yang saya dapat dari teman ya sejak bulan Juli 2020 lalu. Sampai sekarang banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya dan juga cara hidup saya. Ada pertobatan, pengendalian diri, amarah, emosi, takut, khawatir sekarang tidak ada lagi Bu. Sebaliknya saya sekarang merasakan damai sejahtera dalam segala keadaan. Amin. Terima kasih Bu Debbie karena khotbah-khotbah Ibu sangat mendidik, menuntun, bahkan membimbing pertumbuhan iman saya. Puji Tuhan, haleluya Bu, salam hormat, salam sehat buat Ibu Debbie dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati Ibu, suami dan anak-anak, serta seluruh tim mesbah doa dan mesbah syukur. Panjang ya Bu kesaksian saya, terima kasih dan mohon maaf kalau kepanjangan. Tuhan memberkati, amin. Luar biasa saudara, kesaksian hari ini kita melihat dari seorang ibu yang divonis kena tumor paru dan sudah menjalani operasi tahun lalu dan terus berobat saudara dan tergantung dengan peralatan medis. Tetapi puji Tuhan ya, ketika kemarin hasil terakhir pemeriksaan menunjukkan paru, ginjal, jantung semuanya baik ya, dan sekarang ya sudah terus disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Bahkan yang luar biasa ya, yang saya ambil di sini adalah terutama kesembuhan secara jiwa ya Bu. Ibu berkata di sini dulu Ibu orangnya ya, di sini Ibu berkata sekarang ada pertobatan sejak mendengarkan khotbah-khotbah saya. Ada pertobatan yang terjadi, sekarang mengendalikan diri. Ya, sekarang tidak marah, tidak mudah marah, emosi. Sekarang tidak takut lagi, tidak khawatir, bahkan yang ada adalah damai sejahtera dalam segala keadaan. Bahkan ibu ini bersaksi saudara, ketika dia mengalami divonis dokter kena tumor paru itu tidak gampang. Ya, bahkan di tengah-tengah dia sedang menjalani pemeriksaan dan pengobatan kena COVID lagi saudara. Tetapi ya itulah ya, kita lihat bahwa kalau belum waktunya mati tidak mati saudara ya. Kita punya Tuhan yang hebat, karena itu yang saya syukuri ya dari ibu ini bahwa dia mengalami banyak perubahan hidup. Hidupnya diubahkan, tidak pemarah, tidak emosi, bahkan sekarang sudah lebih ya lebih kuat menghadapi segala keadaan, tuh lebih hatinya damai sejahtera, bahkan sakit pun tidak bisa merampas damai sejahtera, karena kita percaya bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu, sangat luar biasa, memberkati setiap kita. Karena itu saudara, jangan goyah dengan keadaanmu hari ini, apapun keadaanmu, yang terpenting adalah jiwa kita. Dalam keadaan apapun, ketika jiwa percaya pada Tuhan, bahkan kematian sekalipun tidak akan memisahkan kita dengan Kristus ya, karena orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, jiwanya penuh dengan firman ya, ketika kita menghadap Tuhan ya, itu adalah sebuah keuntungan, kata firman Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena itu ibu menang, bahkan puji Tuhan kalau dokter menyatakan semuanya sudah bersih, ibu tidak perlu kontrol tiap bulan, sekarang sudah 6 bulan. Ya, Tuhan terus memberkati ibu, terus di dalam pertumbuhan iman, bahkan kesehatan. Baik saudara, kita sudah selesaikan kitab Habakuk dan sekarang kita masuk ke kitab Sefanya sekarang. Ya, kitab Sefanya ini ya tujuan adalah untuk mengguncang bangsa Yehuda agar mereka keluar dari rasa puas diri dan mendesak mereka untuk berbalik kepada Allah. Saudara, kalau kita melihat semua kisah-kisah dalam perjanjian lama ini, pesan-pesannya hampir sama. Ya, baik kepada Yesaya, Yeremia, ya kepada Yosua, kepada Habakuk, kepada Mika, kepada Sefanya, semua. Kita baca itu semua, pesan-pesannya hanya satu, yaitu pertobatan. Jadi Tuhan mengangkat nabi-nabi hari-hari itu di zaman perjanjian lama untuk menyatakan isi hatinya kepada umat itu agar mereka tuh bertobat saudara. Ya, tujuannya cuma satu. Nah, kayak kitab Sefanya ini saudara, kitab Sefanya ya, ini tujuan utama adalah Tuhan ya ingin mengguncang bangsa Yehuda agar keluar dari rasa puas diri dan mendesak mereka untuk berbalik kepada Allah. Ya, cuma satu tujuannya. Tuhan memakai nabi-nabi bersuara
supaya mereka itu bertobat lewat Yosua, lewat Mika, lewat Sefanya, lewat Habakuk. Ya, Tuhan pakai mereka. Ya, bahkan saya percaya di hari-hari ini Tuhan juga berbicara lewat hamba-hamba Tuhan. Baik itu lewat YouTube dan dimanapun, termasuk lewat saya. Ya, firman Tuhan sedang disampaikan agar kita ini cuma satu, bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Penulis dari kitab Sefanya ini adalah Sefanya sendiri. Dan pembaca mula-mula dari kitab ini adalah bangsa Yehuda, yaitu kerajaan selatan, saudara ya. Kita sudah tahu kemarin Israel terbagi dua, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Dan tanggal penulisan dari kitab Sefanya ini ya mungkin menjelang akhir pelayanan Sefanya, yaitu di tahun 640 sampai 621 sebelum Masehi, ketika reformasi besar-besaran oleh Raja Yosia dimulai ya. Jadi itu disitulah ditulis ya kitab ini. Latar belakangnya, saudara, ketika itu Raja Yosia dari Yehuda berusaha untuk mengubah kecenderungan jahat yang ditanamkan dua raja Yehuda sebelumnya, ya, yaitu Manasye dan Amon. Yosia bisa memperluas pengaruhnya karena tidak ada negara adidaya yang menguasai dunia pada zaman itu, saudara. Ya, Asyur mengalami kemunduran yang sangat cepat pada zaman itu. Jadi nubuatan Sefanya ini mungkin merupakan faktor pendorong bagi Raja Yosia untuk melakukan reformasi. Ya, Sefanya sejaman dengan Nabi Yeremia. Ya, jadi Sefanya ini satu zaman dengan Nabi Yeremia. Dan latar belakang dari kitab ini, kenapa? Karena pada waktu itu Yosia diangkat menjadi raja atas Yehuda. Dia berusaha mengubah segala tabiat dan kecenderungan jahat yang sudah ditanamkan oleh raja-raja sebelumnya di atas bangsa itu, ya, yaitu Manasye dan Amon. Jadi ayat kunci dari kitab Sefanya ini adalah carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi ayat kunci dari kitab ini adalah Tuhan menyuruh mereka untuk mencari Tuhan, ya, dan tempat utamanya itu adalah di Yerusalem. Ya, jadi saudara, ketika kita nanti membaca, kita juga bisa belajar, saudara, bahwa ya semua nabi-nabi yang dipakai Tuhan pada zaman perjanjian lama itu hanya menyerukan pertobatan. Dan biarlah ini juga menjadi seruan Tuhan di hari-hari terakhir ini, agar kita semua boleh terus berbalik, meninggalkan semua yang jahat dan mau mengerti apa rencana dan isi hati Tuhan. Iya, Sefanya pasal yang pertama, firman Tuhan ayat yang pertama, yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda. Ya, penghukuman pada hari Tuhan. Jadi saudara, Sefanya ini bernubuat pada zaman Raja Yosia, ya. Pada zaman Yosia itu ketika dia menjadi raja di Yehuda sekitar tahun 640 sebelum Masehi sampai 609 sebelum Masehi, itu zaman pemerintahan Yosia. Yosia mengikut Allah dan selama pemerintahannya kitab Taurat ditemukan di Bait Allah. Setelah membaca kitab itu, Yosia mulai suatu kebangunan rohani besar di Yehuda. Jadi ketika zaman pemerintahan Raja Yosia ditemukan kitab Taurat di Bait Allah, saudara. Dan ketika Yosia membaca kitab Taurat itu, dia memulai sebuah kebangunan rohani, kegiatan kebangunan rohani bagi bangsa itu, karena sebelumnya bangsa itu sudah hidup dalam kejahatan moral oleh raja-raja yang sebelumnya. Ya, dan Sefanya dipilih Tuhan pada zaman itu untuk membantu mengobarkan api kebangunan rohani itu, dengan memperingatkan bangsa itu bahwa penghukuman akan datang kalau mereka tidak meninggalkan dosa-dosa mereka. Meskipun kebangunan rohani ini bisa membawa bangsa itu berbalik kepada Allah, namun kebangunan rohani ini tidak sepenuhnya menghilangkan penyembahan berhala yang dilakukan mereka, saudara, ya. Hanya 4 tahun setelah kematian Yosia, Nebukadnezar menyerang Palestina dan mengangkut gelombang pertama tawanan Israel ke pembuangan. Ya, jadi saudara, dalam kisah ini kita melihat ketika zaman pemerintahan Raja Yosia ditemukan kitab Taurat di Bait Allah. Yosia membacanya, lalu dia terdorong melakukan sebuah kebangunan rohani atas bangsa itu. Diperlukan ada orang-orang yang mau berdiri atas bangsa ini, berdoa supaya terjadi kebangunan rohani. Saya bersyukur kalau Tuhan bisa pilih saya,
ya untuk ya walaupun hanya sebagian kecil ya saya bisa mengambil pelayanan di media, dan saya bersyukur kalau mendengar banyak kebangunan rohani yang terjadi di tengah-tengah keluarga yang dipulihkan, orang-orang yang dipulihkan. Itu adalah namanya kebangunan rohani. Apa itu kebangunan rohani? Kita sering mendengar, oh ada KKR, kebaktian kebangunan rohani. Itu artinya saudara, ya setiap orang perlu mengalami kebangunan rohani. Mungkin karena selama ini rohani kita tidur. Saya banyak mendengar, kemarin saya mendengar salah satu orang ibu dari Salatiga, dia bilang, saya ini sudah lama Bu di gereja, tapi saya mati rohani saya Bu. Tapi sejak saya ikut mesbah doa, saya mendengarkan seluruh khotbah-khotbah ibu, sekarang kerohanian saya bangkit kembali. Terjadi kebangunan rohani saudara. Kita berdoa biarlah di bangsa kita ini juga terjadi kebangunan rohani, dan kita menjadi orang-orang yang bisa membawa kebangunan rohani itu di tengah keluarga kita, bagi anak, bagi menantu, bagi orang tua, bagi keluarga besar kita. Berdoa supaya Tuhan pakai kita juga saudara ya di akhir zaman ini. Ayat yang kedua, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Ayat 3, aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan menyiapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 4, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segala penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ya, jadi saudara kita lihat di sana bangsa Yehuda dengan jelas diperingatkan oleh penguasa tertinggi ya atas semua penguasa, ya ini Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ya, mereka tidak mau mendengarkan. Sudah Tuhan sendiri yang memperingatkan loh, mereka tetap tidak mau. Tuhan mengirim nabi-nabi untuk berbicara, mereka tetap tidak mau saudara. Kalau Tuhan aja mereka tidak dengar, apalagi ya cuma manusia. Makanya saudara, ya ada orang-orang yang ya sudah dengar firman aja dia tidak mau bertobat. Itu dia tahu itu suara Tuhan. Apalagi kalau cuma nasihat ya siapapun. Jadi kita berdoa saudara ya supaya ya baik anak kita, suami, siapa aja supaya hatinya dijamah Tuhan. Yang kita lakukan hanya bisa berdoa. Jadi orang-orang ini sudah ditegur Tuhan sendiri loh, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Mereka tidak mau mendengarkan, entah karena mereka meragukan sang nabi ya sehingga tidak percaya bahwa pesan itu dari Allah, atau karena memang mereka ya meragukan Allah, atau memang karena tabiat dosa yang sudah menguasai mereka begitu luar biasa sehingga mereka tidak mau lagi keluar, karena ya memang enak melakukan dosa itu enak saudara ya, tetapi itu kan akan mendatangkan ya kebinasaan bagi orang-orang yang akan binasa. Nah saudara, di sini dikatakan ya Tuhan itu hanya mau mereka bertobat. Ya Tuhan itu hanya mau mereka kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab, maka kita pasti ya menjadi orang-orang yang berpikiran ya bodoh, berpikiran pendek, sama seperti bangsa Yehuda dan sama seperti mereka yang akan dihukum, kata firman Tuhan di sini ya. Dan Tuhan akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan ya. Aku akan menyapu bersih hewan, menyapu bersih burung, ikan, semua akan disapu bersih. Bahkan ayat yang keempat, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa para Baal dan para imam berhala. Ya, mengacungkan tangan itu saudara begini ya, orang itu kalau marah awas kamu ya, tangannya diacungkan kepada Yehuda dan kepada Yerusalem saudara. Ya, dan Tuhan berkata di sana, ketika bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, Allah memerintahkan supaya mereka itu menumpas habis penduduk kafir ya di negeri itu yang menyembah berhala. Namun bangsa Israel tidak melakukan demikian. Dan berangsur-angsur mereka mulai menyembah dewa-dewa bangsa Kanaan. Orang Kanaan percaya kepada banyak dewa yang mewakili banyak aspek kehidupan. Dan dewa utamanya adalah Baal saudara ya, yang melambangkan kekuatan dan kesuburan. Allah sangat marah ketika umatnya berpaling dari dia dan menyembah kepada Baal. Di Israel mereka memilih menyembah kepada dewa-dewa. Ada dewa kesuburan, itu dewa yang paling utama, karena mereka berpikir kalau tidak mereka sembah dewa kesuburan maka tanah tidak akan subur dan tidak akan menghasilkan buah, mereka tidak akan panen.
Saudara, kita harus mengerti bahwa sumber dari hidup kita, penghasilan kita itu Tuhan, bukan dewa. Tuhanlah yang mengatur ya semua, saudara, dalam hidup kita ini, kesehatan, berkat, rejeki, umur, itu semua Tuhan yang atur. Karena itu bagian kita menyembah Tuhan, bukan menyembah dewa, apalagi menyembah Baal. Saya berdoa, saudara, supaya kita semua setiap hari boleh sungguh-sungguh menghormati Tuhan, boleh sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Di dalam segala keadaan kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Ya, di sini dikatakan Tuhan akan melenyapkan ya semua berhala-berhala, bahkan imam ya. Perhatikan di sana. Di sana dikatakan imam berhala. Ya, ternyata banyak para imam yang terseret untuk menyembah berhala, saudara. Ayat 5, juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu mereka juga bersumpah demi dewa Milkom. Ayat 6, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan dan tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Siapa yang dihukum Tuhan? Para dewa Baal itu dan yang mereka sembah dihancurkan Tuhan, bahkan para imam-imam berhala yang menyembah berhala. Siapa yang akan disembah, yang akan dimusnahkan juga oleh Tuhan? Mereka yang berbalik dari Allah, dari Tuhan dan mencari dewa-dewa, bahkan orang-orang yang tidak meminta petunjuk Tuhan. Saudara, penyembahan berhala itu sudah berlangsung sepanjang sejarah di sana, saudara ya. Bukan hanya sebuah patung batu, berhala bisa berupa apa saja dalam hidup kita yang lebih kita hormati daripada Allah. Hati-hati, di zaman modern banyak berhala-berhala. Kalau kita terlalu terikat dengan barang-barang, benda, dengan uang, itu bisa menjadi berhala bagi kita. Dan Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Ya, jadi penyembahan berhala itu merupakan hal yang lazim. Sampai sekarang juga banyak orang menyembah berhala. Terlalu terikat terus, saudara, dengan merek, dengan brand, dengan apapun, sehingga kita diperbudak, saudara. Ya, sehingga terjadi orang-orang itu ya mereka melupakan Tuhan. Manusia percaya kepada diri sendiri, itu juga berhala, kepada uang atau kepada kekuasaan dan bukan kepada Allah. Namun pada akhirnya semua berhala akan terbukti sia-sia, dan Allah yang sejati adalah Allah yang memang yang menciptakan kita. Karena itu carilah Tuhan terlebih dahulu, saudara, dan jangan mencari Allah-Allah yang lain, gitu, saudara ya. Jadi ingat, Tuhan tadi berkata di sana, Tuhan akan mengacungkan tangannya kepada mereka, kepada orang-orang yang meninggalkan kesetiaan, berbalik daripada Tuhan, dan tidak lagi mencari petunjuk, tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Tuhan mau sebagai umatnya kita ini selalu minta petunjuk, baik dalam hidup kita, dalam usaha pekerjaan, cari jodoh, apapun, mari kita minta petunjuk Tuhan. Di dalam pelayanan, minta petunjuk Tuhan, jangan berjalan dengan kekuatan otak kita sendiri, program-program kita. Mari libatkan Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup dan berdaulat dan berkuasa. Baik, saudara, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau mengajarkan kami banyak hal. Kami mau menjadi orang yang bergantung pada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan senantiasa dalam hidup kami, rumah tangga kami, sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua. Biarlah kami terus mencari Tuhan. Berkati keluarga besar kami, hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati juga setiap orang-orang yang kami kasihi hari-hari ini yang sedang terbaring sakit. Mungkin itu orang tua kami, mungkin itu anak, mungkin itu saudara, atau siapapun yang ada di luar sana yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau di atas tempat tidur mengalami sakit apapun Tuhan, kanker, tumor, paru-paru, jantung, segala sakit penyakit, kami berdoa memohon kemurahan Tuhan, terjadi kesembuhan secara fisik, dan yang terutama adalah kesembuhan secara jiwa, sehingga setiap kami tidak takut dengan apapun, bahkan kematian tidak bisa pisahkan kami dari kasih Kristus, karena hidup bagi kami adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Persiapkan kami Tuhan agar tidak ada ketakutan bagi kami, tapi kami berserah roh, jiwa, dan tubuh kami kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang sudah Engkau jamah dan mengalami kemenangan dan kelegaan. Terima kasih buat setiap mujizat Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kami, itu yang terpenting. Berkati Bapa untuk setiap mereka dalam pergumulan berat, persoalan keuangan, hutang piutang, yang terikat dengan minuman keras, rokok, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur, ketakutan, kecemasan, terikat dengan kepahitan, amarah, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan Tuhan. Dan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, tolak, patahkan, hancurkan segala dosa-dosa ini dari hidup kami. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bergumul punya anak keturunan ilahi Tuhan, jamah dan lawat, bukakan setiap
kandungan tertutup. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati bangsa ini, rakyatnya, terjadi hujan pertobatan, orang berbalik kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bangsa ini biar tunduk menyembah kepada Engkau, takut akan Tuhan, punya roh yang sungguh-sungguh, memikirkan kepentingan rakyat. Bapak, dijauhkan dari korupsi, mementingkan diri sendiri. Lawat bangsa kami, ampuni bangsa kami. Juga Tuhan memberkati bangsa-bangsa dimanapun berada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, di 5 benua besar ini. Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami yang setia berdoa bagi bangsa dan negara kami dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah turun kiranya rahmat, anugerah, bahkan belas kasihan Tuhan atas setiap kami. Di masa pandemi ini kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam cinta kasih Tuhan dari Allah Bapa, Allah yang perkasa luar biasa, yang sanggup menurunkan rahmat, berkat, anugerah. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman ini, maka perjalananmu dibuat berhasil dan beruntung. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.